Om Swastiastu. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di luar sana yang sudah menyempatkan dirinya untuk menonton video ini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah micro teaching dan guna untuk menambah wawasan baik bagi saya maupun bagi teman-teman di luar sana. Sebelumnya saya menjelaskan hasil kerja saya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Solefati, NIM 2018.3.2.0049, kelas atau semester Ekonomi B semester 6, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD. APBD anggaran pendapatan belanja daerah, sedangkan APBN anggaran pendapatan belanja negara. Pengertian dari APBN. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ada 3 fungsi dalam APBN. Yang pertama, fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi adalah fungsi yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Fungsi distribusi adalah mendistribusikan kembali penerimaan pemerintah kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. Fungsi stabilisasi adalah pelaksanaannya harus sesuai dengan alokasi yang ditentukan agar dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang dalam menjaga fluktuasi, dalam kata lain dapat menciptakan perekonomian nasional. Adapun tujuan dari APBN. APBN disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberikan kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBN yang memiliki tujuan yang pertama, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang keempat, memungkinkan pemerintah prioritas belanja. Yang kelima, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Prinsip-prinsip penyusunan APBN ada 2. Yang pertama berdasarkan aspek pendapatan negara dan yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran. Berdasarkan aspek pendapatan negara ada 3. Yang pertama, intensifikasi atau usaha peningkatan penerimaan anggaran dalam jumlah, kecepatan, dan penyetorannya. Intensifikasi atau usaha peningkatan penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Berdasarkan aspek pengeluaran, yang pertama hemat, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga terarah, terkendali, sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensial nasional. Adapun pengaruh APBN terhadap pembangunan. Pengaruh APBN ini sangatlah besar sekali dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri, karena pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar
sehingga APBN memang diperuntukkan untuk pembangunan. APBN merupakan dana dari rakyat, sehingga harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dengan membangun fasilitas seperti sekolah, jembatan, rumah sakit, jalan raya, maupun fasilitas umum lainnya. Adapun pengaruh lain APBN terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek dan investasi negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula. APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Pengertian dari APBD itu sendiri adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD. Fungsi APBD ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otoritas. Yang kedua, fungsi perencanaan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi otoritas adalah fungsi yang berarti APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan adalah fungsi yang berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai atau mengawasi apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Adapun tujuan dari APBD, pada dasarnya fungsi dan penyusunan APBD itu sama dengan fungsi dan tujuan APBN, hanya saja dalam APBD ruang lingkupnya yang berbeda. APBN berskala nasional, sedangkan APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah ataupun gubernur dan bupati atau wali kota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah, sehingga adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Nah, dengan adanya APBD sebagai alat pedoman kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Adapun prinsip-prinsip APBD. Yang pertama, prinsip kesatuan. Yang kedua, prinsip universalitas. Yang ketiga, prinsip tahunan. Yang keempat, prinsip spesialitas. Yang kelima, prinsip akrual. Yang keenam, kas. Prinsip kesatuan yaitu menghendaki semua pendapatan dan pengeluaran berbentuk satu dokumen anggaran. Prinsip universalitas
yaitu mengharuskan setiap transaksi ditampilkan dalam dokumen anggaran. Prinsip tahunan, yaitu membatasi masa berlaku anggaran pada tahun tertentu. Prinsip spesialitas, yaitu mewajibkan kredit anggaran disediakan secara rinci. Prinsip akrual, yaitu menghendaki anggaran dibebani pada pengeluaran yang wajib dibayar dan penerimaan yang semestinya diterima. Kas, yaitu menghendaki anggaran daerah dibebani saat ada penerimaan atau pengeluaran dari atau ke kas daerah. Adapun pengaruh APBD terhadap pembangunan. APBD berpengaruh besar terhadap pembangunan. Misalnya, di era otonomi daerah, setiap pemerintah di daerah Indonesia pernah berlomba-lomba meningkatkan PAT atau pendapatan asli daerah dengan menciptakan atau menaikkan berbagai pungutan seperti pajak, retribusi, dan lain-lain yang berakibat terjadinya high cost ekonomi atau ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi sangatlah merugikan sektor perekonomian karena bisa menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa menjadikan barang dan jasa Indonesia tidak bisa bersaing dengan barang dan jasa dari luar negeri. Adapun pengaruh lain APBD terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat. Yang kedua, alat perbaikan perekonomian. Jika daerah mengalami gejala yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD bisa digunakan sebagai alat memperbaiki alat perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan hari ini yaitu pola hubungan APBN dengan APBD. Jika tidak ada APBN, suatu negara tidak akan bisa mengatur dana untuk dibagi ke tiap daerah infrastruktur atau pelayanan umum tidak akan terwujud semestinya. Nah, jika tidak ada APBD pula, maka suatu daerah di negara tersebut tidak bisa maju dan mengalami pemunduran dalam kegiatan APBN. Nah, penting sekali adanya APBN dan APBD. Sekian dulu materi yang saya paparkan pada malam hari ini. Saya tutupkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Salah juga nih. Begini